السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وأخذ بنواصينا إلى طاعته وأرشدنا إلى توحيده فاهتدينا بهدايته، فوعد الموحدين بجنته وتوعد من أشرك في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته بناره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله الداعي إلى كلمة لا إله إلا الله، فقاتل دونها لإعلائها وحارب كل من خالفها وعقد الولاء والبراء عليها، فأحل دم من نقضها وعصم كل من حفظها، فسطع في البشرية نور التوحيد بنور نبوته. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعلنا من أنصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته، وأن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في دار كرامته، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kita tentang Tauhidul Asma was Sifat. Pelajaran tentang Tauhidul Asma wa Sifat ini perlu konsentrasi supaya kita bisa mengikuti. Jadi tidak ketika dijelaskan kita bisa memahami. Jadi harus berurutan supaya paham. Kalau ada yang ketinggalan, jangan lupa untuk lihat rekaman. Supaya apa? Supaya paham. Karena ini pelajaran agak rumit sedikit. Karena kita berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, membicarakan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tentang surga aja, Rasulullah mengatakan fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ada di dalam surga itu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan juga tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Surga makhluk dan Allah adalah Al-Khaliq. Kita tidak membandingkan antara Allah dengan makhluk, akan tetapi hanya sekedar untuk bisa mendekatkan agar kita paham. Baik. Pada pelajaran yang lalu kita sudah menjelaskan istilah-istilah di dalam apa? Di dalam pembahasan Tauhidul Asma wa Sifat. Apa aja yang udah kita bahas kemarin? Ada istilah apa yang pertama? Yang udah pernah yang kemarin kita bahas apa aja? Coba ingetin. Ada yang inget nggak? Tafwid. Apa artinya tafwid? Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwil apa? Memalingkan makna yang asli dan memakai makna yang lain yang lebih yang bukan makna aslinya. Kemudian setelah itu apa? Ada tafwid, kemudian ada takwil, kemudian ada apa lagi? Ta'til. Apa artinya? Pertama, tafwid istilah dalam bab asma was sifat. Ada yang namanya apa? Tafwid. Tafwid apa artinya?
menyerahkan artinya kepada Allah. Makna atau arti kepada Allah. Kepada Allah. Pelakunya disebut apa? Tafwid perbuatannya. Pelakunya disebut mufawwid. Mufawwid. Bahasa Arabnya begini. Mufawwid. Kemudian yang kedua apa? Takwil. Apa artinya? Hah? Memalingkan arti. Arti yang zahir kepada arti yang lain. Pelakunya disebut mu'awwil. Mu'awwil adalah pelakunya. Jadi takwil adalah perbuatan, sedangkan pelaku disebut dengan mu'awwil. Jadi kalau kita bilang fulan mu'awwil, artinya fulan mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan. Memalingkan arti zahir kepada arti yang lain. Kemudian ada lagi apa? Isbat. Isbat apa artinya? Menetapkan. Tulisan anak kayak dokter, antum bisa baca ya. Mau jadi dokter nggak jadi. Pelakunya disebut musbit. Nah, ini penting diketahui agar nanti kalau kita bicara paham. Kemudian ada lagi mujassim, udah belum kemarin? Menjisimkan apa artinya? Membentuk, ya. Kita tulis sedikit agar paham. Ingat, di atas boleh dihapus nggak? Apa baru nih? Baru datang, silakan dicatat. Kemarin belum ada pelaku, kita tulis pelaku. Mufawwid artinya pelaku, orang yang mentafwid. Mu'awwil orang yang mentakwil. Musbit orang yang melakukan perbuatan isbat, yaitu yang menetapkan. Kemudian ada lagi apa? Boleh dihapus? Atasnya boleh? Ada lagi apa? Tasbih. Apa artinya tasbih? Tasbih. Tasbih pakai hak. Menyerupakan. Menyerupakan. Pelakunya disebut musabbih. Pelakunya. Paham beda nggak? Paham? Bisa nggak bedain nggak antara pelaku dengan perbuatan? Bisa kan? Pelaku orang yang menyerupakan Allah disebut musabbih. Perbuatannya atau perkataannya dikatakan tasbih. Kemudian yang kelima ada tajsim. Apa artinya tajsim? Menjisimkan Allah, menjisimkan. Apa artinya menjisimkan? Mengatakan Allah berbentuk. Mengatakan Allah berbentuk. Pelakunya disebut dengan apa? Bisa dihapus nih ya, bawahnya ya. Bawahnya udah belum nih? Takwil udah? Disebut dengan apa? Mujassim. Mujassim pelakunya. Yang keenam, tamthil.
Nah, tamthil. Tamthil. Menyamakan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Pelakunya disebut dengan mumathil. Mumathil. Ya, kemarin kita belum sampai tulis kalau nggak salah. Ini udah bawahnya? Baik. Isbat udah? Isbat menetapkan. Pelakunya disebut muthbit. Menetapkan pelakunya disebut dengan muthbit. Pakai sa, muthbit. Pakai sa bahasa Indonesia TS ya, musbit, ya. Dihapus. Isbat artinya menetapkan, musbit. Ada lagi takyif. Takyif. Apa artinya? Hah? Bentuk. Apa? Takyif itu dari kata-kata kaifa. Bagaimana? Kaifa haluk artinya apa? Bagaimana keadaanmu? Takyif artinya membagaimanakan. Apa maksudnya? Artinya dia nanya, Allah bagaimana sih rempahnya, bentuknya, ngerti nggak? Ya, mengatakan bagaimana. Apa yang enak tulisannya? Ya, tentang bentuk. Ntar kita akan jelaskan lagi. Kalau bentuk jisim itu bedanya jisim dengan takyif. Kalau jisim mengatakan Allah itu berbentuk. Ngerti nggak? Kemudian takyif bentuknya gimana? Bentuk kan beda, ada yang segitiga, ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang itu jelas nggak? Paham ini? Jadi bedanya antara tajsim dengan takyif. Kalau tajsim mengatakan Allah berbentuk. Bentuknya bagaimana? Takyif. Paham? Atau kita tulis mengatakan atau bagaimana? Takyif bukan mengatakan, apa namanya? Menetapkan keadaan atau bagaimana? Keadaannya bagaimana? Bentuknya gimana? Jelas? Ini namanya takyif. Panjang atau tinggi atau pendek, bagaimana? Dia nanya, bagaimana? Allah bagaimana? Panjang? Apakah pendek? Apakah duduk? Apakah tidur? Atau paham nggak ini? Apakah makan? Pokoknya bagaimana? Dia nanya keadaan Allah Subhanahu wa taala, bagi keadaan bentuk atau keadaan apapun, maka namanya takyif. Pelakunya disebut dengan mukayyif. Yang kedelapan ada namanya apa lagi? Ta'til. Nah, ini istilah penting. Ta'til artinya mengosongkan. Pelakunya disebut dengan mu'attil. Bas. Mumathil. Ta'til mengosongkan. Tafril. Mengosongkan maksudnya gini. Allah melihat. Maha melihat, tapi tidak punya penglihatan. Mengosongkan. Kata-kata melihat tuh udah nggak ada, kosong artinya. Nggak ada artinya. Jangan paham nggak? Jadi mengosongkan arti daripada kata. Insya Allah nanti kita akan sedikit-sedikit ini. Dan nanti kalau paham ini, kita ngerti orang ngomong apa.
Jadi kita paham apa sih perbedaan antara Asy'ari, Maturidi, Hambali, Salafi, dan seterusnya, kita ngerti. Jelas? Baik. Kalau ini sudah, kita hapus dan akan kita jelaskan sekarang madhab para ulama tentang ayat sifat. Kemarin sudah dijelaskan apa artinya sifat dan juga artinya isim. Apa artinya isim? Nama-nama Allah itu adalah apa? Nama-nama Allah adalah nama Allah artinya sesuatu yang menunjukkan. Nama itu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu hal. Yang menunjukkan terhadap sesuatu namanya adalah nama atau isim. Misalnya Anda panggil Harun, angkat tangan, coba Harun. Kenapa dia doang yang angkat tangan, yang lain enggak? Kenapa? Karena yang menunjukkan bahwa dia adalah Harun cuman ini satu, namanya Harun. Jelas tidak? Adapun sifat adalah arti yang ada di dalam diri orang tersebut. Misalkan Harun itu tinggi, pendek, pintar, bodoh, itu namanya sifat tentang dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala namanya satu, Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala satu. Adapun yang lain tadinya sifat. Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha mendengar, maha melihat, maha pengasih, itu semua tadinya sifat. Menunjukkan sifat-sifat Allah. Allah maha pengampun lagi. Tapi karena telah sampai pada derajat yang paling tinggi, yang sangat mulia, maka berubah menjadi nama. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan yang maha pengampun, maka siapa yang dimaksud? Allah. Maka menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia secara bahasa adalah disebut dengan sifat. Tapi telah berubah menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggak ini? Baik. Jadi sekarang kalau kita mengatakan sifat Allah, terus kita bilang Ar-Rahman, As-Sami, maha mendengar, maha melihat, itu secara bahasa menurut pembagian para ulama. Bisa dihapus ini? Hah? Baik. Sekarang mazhab ulama tentang ayat-ayat sifat. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat sifat-sifat Allah itu banyak. Ada sifat maha mendengar. Tidak ada masalah dengan maha mendengar. Ada sifat maha melihat. Ada masalah nggak? Tidak ada. Tapi kalau kita bilang Allah tertawa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lupa. Allah mengatakan al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Hari ini aku lupakan, kami lupakan kalian sebagaimana kalian lupakan hari kiamat ini, hari pertemuan ini. Allah di dalam Al-Quran mengatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Apakah Allah sifatnya lupa? Tapi ini menunjukkan sifat. Jelas? Di dalam hadis, ada hadis yang mengatakan bahwa Allah sakit. Maridtu falam ta'udni. Aku sakit, kemudian kamu tidak menjengukku. Ada hadis yang menunjukkan Allah ragu-ragu. Jelas tidak? Ini sifat mulia atau sifat jelek? Jawab. Jawab, jangan ragu-ragu. Jawab. Jelek kan? Jelek. Jadi ada sifat yang mulia, ada sifat yang jelek, kemudian juga ada lagi sifat-sifat yang sifatnya menunjukkan infial. Apa? Infial itu emosi. Allah marah, yaghdab. Yarham, menyayangi. Itu kan emosi. Kemudian ada lagi sifat yang menunjukkan seperti anggota tubuh. Yadun, tangan. Ainun, mata. Jari. Bagaimana para ulama menyikapi ini semua? Jelas tidak? Nah, ini kita harus tahu nih, masalahnya di sini. Bagaimana mengartikan ayat-ayat ini? Paham tidak? Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak sama dengan apapun. Jelas? Kemudian Allah mengatakan, "Walam qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad."
Ini adalah dalil yang mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Paham gak ini? Maka oleh karena itu, para ulama terbagi menjadi, ada beberapa madhab di dalam memahami ayat-ayat sifat ini. Pertama, takwil. Kedua apa? Tafwid, menyerahkan kepada Allah. Ini yang kita bahas yang paling populer, ya. Kemudian yang ketiga adalah itsbat. Ini 3 madhab. Takwil yaitu tidak mengartikan sesuai zahirnya, mengartikan dengan arti yang lain, memalingkan makna awalnya, makna dasarnya. Misalkan mengatakan tangan itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya bukan tangan, tetapi adalah kekuasaan. Tafwid menyerahkan artinya kepada Allah. Tangan Allah. Artinya Allah yang lebih tahu, Anda tidak tahu. Jelas? Paham nggak? Menyerahkan kepada Allah. Ini mazhab yang kedua. Yang ketiga itsbat, mengatakan bahwa tangan adalah tangan. Tapi bentuknya bagaimana? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Tapi tangan kita tahu. Maksudnya tangan apa? Paham nggak ini? Itsbat. Jelas? Kalau yang takwil biasanya disebut dengan Asy'ari. Pernah dengar nggak Asy'ari? Kalau tafwid Hambali. Kita belajar kitab Hambali. Sekarang kita belum masuk pelajaran kitab. Harus ngerti ini dulu, biar nyambung sama yang ada di kitab. Jelas? Kalau itsbat Hambali, di sini Hambali dalam akidah, bukan fikih. Itsbat menetapkan ini adalah mazhabnya Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Mereka menamakan dirinya dengan Salafi. Jelas? Tafwid juga menamakan dirinya dengan Salafi. Takwil juga mengatakan kita Salafi. Berarti ini kalau dalam ilmu mantik disebut musadarah. Apa artinya musadarah? Masing-masing hal yang diperdebatkan, tapi masing-masing mengklaim. Oleh karena itu, dia tidak akan gunakan kata-kata yang itu. Nanti akan kita bahas mana yang madhab salaf belakangan. Apa artinya salaf? Madhab para sahabat. Itu akan kita bahas nanti. Sekarang kita tidak akan kita tidak akan mengatakan mana yang madhab salaf, nanti belakangan. Yang penting kita paham ini dulu. Nah, ayat-ayat sifat terbagi menjadi 4. Ini yang tafwid nyalahkan yang takwil. Yang takwil nyalahkan yang itsbat. Tafwid nyalahkan itsbat, itsbat nyalahkan tafwid, itsbat nyalahkan takwil. Jadi saling menyalahkan. Terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Karena itu. Akan tetapi sebenarnya semuanya itu mentakwil. Semuanya mentafwid, semuanya itsbat. Aneh nggak? Tidak ada muwahhid, orang yang bertauhid, kecuali dia mentakwil. Contohnya tadi yang kita bacakan. Jadi yang pertama dari sifat-sifat Allah, jadi jenis-jenis sifat Allah ada 4. Yang pertama, yang menunjukkan kekurangan atau seolah-olah, tentunya ini yang seolah-olah menunjukkan kekurangan, seolah-olah ya, karena sifat Allah semuanya mulia, seolah-olah menunjukkan kekurangan. Maka ini secara ijma' tidak ada yang ngambil secara zahirnya. Secara zahir apa artinya? Begitu, apa adanya, letter luck, tekstual, nggak ada. Contoh tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah? Apakah Allah butuh kita, makanya minjem duit sama kita, minjem segala macam, atau tidak? Semua akan mentakwil. Ada yang ngaku, ada yang nggak ngaku.
yang tidak mengartikan sesuai kata itu artinya apa? Namanya takwil. Pokoknya memalingkan dari kata aslinya namanya apa? Takwil. Allah mengatakan di dalam sebuah hadis, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah mengatakan, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, Allah mengatakan pada hari kiamat, ya bna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit dan engkau tidak mengunjungiku, tidak ziarah, menjengukku. Qala ya Rabb, maka sang hamba tadi mengatakan, ya Allah, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau adalah Rabb yang maha Tuhan semesta alam. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, apakah engkau tidak tahu bahwa fulan hambaku sakit dan engkau tidak mengunjunginya? Jelas? Kemudian Allah mengatakan, ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu, tidakkah engkau tahu kalau engkau menjenguknya maka engkau akan mendapatkan aku padanya? Jadi maksudnya bukan Allah sakit di sini. Jelas tidak? Kemudian di dalam hadis ini Allah mengatakan, ya bna Adam istata'amtuk falam tut'imni, aku minta makan padamu dan engkau tidak memberikanku makan. Qala ya Rabb, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, ya Allah, bagaimana aku memberimu makan dan engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu, apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku fulan minta makan padamu kemudian engkau tidak beri ia makan? Ama alimta la annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi, tidakkah engkau ketahui bahwasannya jika engkau beri dia makan maka engkau akan dapatkan makananmu itu padaku? Artinya akan dapat apa? Pahalanya. Kemudian ya bna Adam istasqaituk, wahai anak Adam, aku minta minum padamu. Falam tasqini, dan engkau tidak memberiku minum. Qala ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin, ya Allah, bagaimana aku memberimu minum dan engkau adalah Tuhan maha Tuhan semesta alam. Qala istaqaka 'abdi fulanun falam tusqihi, engkau memberikan telah meminta padamu minum hambaku fulan dan engkau tidak memberinya minum. Ama innaka law saqaitahu lawajadta dzalika 'indi, kalau engkau kasih dia minum, engkau akan dapatkan minumanmu itu padaku. Maksudnya apa? Pahalanya. Nggak ada nih orang ngartikan berarti Allah sakit, sifat Allah sakit dengan sakit yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nggak ada. Hah? Ada nggak yang bilang gitu? Allah sakit dengan sakit yang hakiki, yang sesuai dengan keagungannya, bi'azamatihi wa jalalihi. Ada nggak? Tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tasbih, tidak sama dengan makhluk. Ada nggak begitu? Nggak ada. Kulluhum, semua. Berarti semua takwil tidak? Mereka mentakwil. Di sini. Kemudian setelah itu ada sebuah hadis lain. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah mengatakan, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atah. Ini hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari, yang tadi riwayat Muslim riwayat Bukhari. Sahih tidak? Sahih. Allah mengatakan, dan aku tidak pernah ragu-ragu dalam sesuatu kecuali keraguanku terhadap jiwa seorang mukmin yang dia tidak suka dengan kematian, dan aku tidak suka untuk memberikan sesuatu yang jelek padanya. Tapi kematian itu pasti. Semua akan mati. Kalau yang dicabut oleh Allah adalah orang yang mukmin, di dalam hadis ini zahirnya ya, zahir tekstualnya, Allah ragu-ragu. Apakah kita katakan sifat Allah adalah sifat keraguan-raguan yang sesuai, yang pantas dengan keagungannya dan kemuliaannya? Begitu enggak?
Enggak nyambung. Jelas? Siapa yang begitu? Semua. Semua. Baik yang menerima takwil atau yang memusuhi takwil. Dia takwil, tapi dia nggak ngaku sebagian. Atau tidak sadar bahwa dia sedang takwil. Dia akan mengatakan ini maksudnya begini, maksudnya begitu. Betul. Jelas? Karena apa? Karena semua sepakat tanzihullah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah. Yang isbat niatnya mensucikan Allah. Yang tafwid mensucikan Allah. Yang takwil mensucikan Allah. Jelas? Semua niatnya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bisa diterima semua, atau kita katakan bahwa semuanya mensucikan Allah. Tergantung apa yang dia lakukan. Jelas tidak? Jadi ini paham? Paham nggak ini? Jadi ini diartikan dengan arti yang sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah sifat al-ma'ani, yang menunjukkan kekurangan tadi sudah. Kemudian yang seolah-olah ya, seolah-olah sifat Allah tidak ada yang kurang, tapi kita katakan seolah-olah. Kalau diartikan apa adanya, itu bisa menunjukkan kekurangan. Dan di dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Kok ada yang nanya, kok Allah ngomongnya gitu? Di dalam bahasa Arab atau cara orang Arab ngomong, ya begitu cara ngomong. Tidak ada masalah secara bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada sifat ma'ani. Kalau kita katakan tidak ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat yang tidak ada unsur penyamaan Allah dengan makhluk. Makna ya, ma'ani makna. Contohnya apa? Sami', maha mendengar. Mendengar. Melihat. Apakah kalau kita bilang Allah melihat, kemudian kita membentuk Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk? Itu hanya arti. Sifat arti, sifat mulia, sifat yang sempurna. Ada masalah nggak dengan sifat itu? Sempurna tidak kalau kita katakan Allah maha melihat? Sempurna. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Itu sifat ma'ani, sifat yang tidak ada unsur penyamaan Allah dengan makhluk. Jelas ini? Nanti akan dijelaskan lagi secara umum. Kalau ada yang bilang kan makhluk melihat, Allah melihat. Gimana? Ini hanya sama di lafadznya aja, di katanya saja. Samanya cuma di kata. Tapi hakikat melihatnya Allah dengan hakikat melihatnya makhluk sangat berbeda. Jelas tidak? Kemudian yang ketiga adalah sifat maknawi. Atau yang menunjukkan emosi. Contohnya apa? Marah, cinta, kemudian ridha, marah, cinta, kemudian apa lagi? Menyayangi, yarham, rahmat. Menyayangi, kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Atau maknawi atau fi'li. Fi'li apa? Perbuatan. Atau perbuatan. Contohnya perbuatan apa? Turun. Datang. Hah? Sifat turun, datang, dan seterusnya. Jelas? Kemudian yang keempat adalah sifat khabariyah. Khabariyah. Apa artinya sifat khabariyah?
yang mengandung unsur penyamaan Allah dengan makhluk. Yang mengandung unsur penyamaan Allah dengan makhluk. Baca nggak nih? Contohnya apa? Tangan, mata, kaki, jari. Kita mungkin ada, kalau orang dengar, membayangkan Allah berjari, Allah bertangan, Allah berini, beritu. Jelas tidak? Ini namanya sifatun khabariyah. Yang sifat ini kalau tidak ada, tidak akan mengurangi ketuhanan Allah Ta'ala. Jelas? Kalau sifat ma'ani, kalau nggak ada, maka menghilangkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita bilang Allah nggak melihat, berarti Allah nggak sempurna, bukan Tuhan tuh. Kita ngelihat, masya Allah nggak, kan gitu kan? Jelas tidak? Allah tidak kuasa. Di antara sifat ma'ani, maha berkuasa. Kalau kita bilang Allah tidak berkuasa, berarti Allah Tuhan bukan? Bukan. Jelas tidak? Sifat ma'ani kalau tidak ada, berarti menurunkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat khabariyah kalau berkurang, misalnya nggak ada, kita katakan Allah tidak punya tangan, apakah berkurang ketuhanan Allah? Tidak. Nah, disebut khabariyah karena berasal dari khobar. Khobar itu apa? Kabar. Dari siapa kabarnya? Dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihi, di tangannya. Secara arti, secara lahirnya. Siapa yang ngabarin? Allah. Kita harus imani tidak? Imani. Imani apanya? Lafadznya harus diimani nomor 1. Terus nanti artinya gimana? Nah ini, mazhabnya 3. Kita akan bahasnya. Fahimtum? Wala sa'ab? Susah nggak? Gak bisa dipahami ya dulu ini? Ya. Yang mengandung unsur penyamaan Allah dengan makhluk. Ya. Ini belum mulai. Belum dijelasin ini. Udah mau habis waktunya. Baik. Cepat. Jadi semua sepakat mentakwil sifat yang menunjukkan kekurangan. Selesai ini? Jelas? Sifat ma'ani, semua sepakat dengan sifat ma'ani. Mereka tidak ada masalah dengan sifat ma'ani. Menetapkan. Asy'ari, Salafi atau kita sebut Taimi yang mengikuti Ibnu Taimiyah sepakat dengan sifat ma'ani. Hambali sepakat, tidak ada masalah. Jelas? Karena sifat kemuliaan Allah dan keagungan Allah, dan kalau tidak ada berarti meniadakan sifat ketuhanan. Jelas kan? Kalau ada yang nggak jelas boleh tanya. Tamam. Kemudian sifat ma'nawi fi'li. Ini adalah sifat yang menunjukkan emosi atau perbuatan seperti marah, cinta, menyayangi, dan seterusnya. Ini sebagian ulama madhabnya 2, ta'wil dan tafwid. Yang ketiga nih, tafwid, ta'wil dan tafwid. Apa ta'wil dan tafwid? Dia mentakwil. Dia kalau dengar kata-kata marah, dia tidak mau mengatakan Allah marah. Kenapa? Kalau Allah marah, marah itu darah mendidih. Berarti kalau kita katakan Allah marah, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita harus mentakwil arti kata tersebut. Marah ini harus kita takwil. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Untuk dalil ini akan kita pelajari khusus nanti. Jelas? Allah tidak sama dengan makhluk. Semua sepakat tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam artian menyamakan 100% tidak boleh. Jelas? Sifat marah dia takwil.
Dia takwil dengan apa? Dengan hasil dari marah. Paham nggak? Kalau misalkan kita katakan Allah marah, kemudian bumi marah, kemudian kita katakan Harun marah. Harun marah, paham nggak artinya marah di sini? Darahnya mendidih. Paham? Kemudian dia marah. Emosi. Karena ada yang ganggu, kesel. Betul tidak? Itu artinya marah. Hakikat marah kita paham nggak? Paham. Kalau bumi marah, apakah bumi darahnya mendidih-didih? Enggak. Karena bumi beda. Tapi kata yang digunakan sama. Jelas, kita tidak tahu nih hakikat marahnya bumi bagaimana, bukan. Tapi Harun marah, menghancurkan gelas, menghancurkan gelas. Bumi marah, menghancurkan dunia. Allah marah, menghancurkan kaum Samud, kaum Ad, kaum Ahqaf misalkan. Paham nggak nih? Marah di sini, kalau kita artiin marahnya Harun, artinya marah Harun hakikatnya apa? Darahnya mendidih. Paham? Kalau bumi marah, di sini maksudnya marah. Di sini maksudnya ada si bumi bukan bumi emosi atau kesel, bukan. Cuma terjadi pergolakan karena sebab-sebab tertentu, sebab-sebab geografi dan seterusnya, geologis dan macam-macam, maka terjadilah penghancuran. Paham? Kalau Allah marah, kita tidak tahu hakikat Allah. Maka kita tidak tahu hakikat marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Stop. Kata ahli tafwid, stop. Udah, pokoknya marah aja sesuai dengan keagungan Allah. Allah yang lebih tahu artinya. Ini namanya arti. Tadi yang Anda jelaskan itu arti hakikat. Kalau menghancurkannya namanya lazim. Hasil dari marah. Hasil. Paham? Yang takwil, mereka mengartikan marah dengan hasilnya. Allah kalau marah berarti apa? Menghukum. Berarti kalau di dalam Quran ada kata-kata marah, artinya adalah hukuman. Karena arti daripada marah adalah, bukan arti, hasil dari marah adalah kehancuran atau hukuman. Hancuran kan hukuman, kehancuran, berarti hukuman. Ini namanya menafsirkan marah dengan lazim, dengan hasil. Kalau kita bilang Harun marah, jelas? Kita katakan marah di sini maksudnya menghancurkan. Itu namanya menafsirkan dengan lazim atau dengan hasil. Dari hasil marahnya dia apa? Hancur. Paham nggak nih? Nah, itulah mazhabnya takwil. Dia tidak mengartikan langsung arti kata dari marah, tapi dia artikan dengan hasil. Jelas? Ini mazhab pertama. Siapa yang begitu? Catat ya, anak nggak tulis. Asy'ari. Asy'ari. Mazhabnya dua. Ya ente takwil, ya ente tafwid. Ya serahkan artinya kepada Allah, bilang anda nggak tahu artinya, supaya ente tidak menyamakan Allah dengan makhluk, atau palingkan artinya dari makna yang zahir, dari arti makna yang asli. Kalau kita lihat di kamus, arti daripada marah adalah darah mendidih misalkan. Harus dipalingkan. Karena Allah tidak sama dengan mazhab apa nih? Asy'ari. Jelas tidak? Mazhab Hambali apa? Tafwid doang saja. Dia tidak membolehkan takwil, apalagi isbat. Jelas? Hanya tafwid. Marah Allah yang tahu apa artinya marah. Tapi ente paham nggak maksudnya marah? Paham. Apa maksudnya marah? Artinya hukuman Allah datang. Jelas tidak? Baik. Mazhab yang ketiga isbat. Isbat yaitu menetapkan. Menetapkan apa? Kalau menetapkan arti, ini yang jadi masalah. Menetapkan arti. Marah maksudnya begini. Kita tahu marah.
Hakikatnya marah kita paham. Itu di sini mengatakan gitu. Kita tahu hakikatnya marah, tapi bentuknya kita nggak tahu. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya hakikat dengan bentuk. Muhammad datang dalam keadaan menangis. Bentuknya Muhammad datang bagaimana? Sedih, menangis, di dalam keadaan nangis. Hakikatnya apa? Muhammad itu hakikatnya apa? Makhluk, manusia. Hakikat Muhammad adalah manusia. Jelas nggak? Jadi beda antara hakikat dengan bentuk. Nah, di sini, di dalam ini tadi yang disebutkan, ini dalam sifat maknawi dan juga dalam sifat khabariyah. Orang-orang yang mengatakan isbat, dia mengatakan Allah punya tangan nggak? Punya tangan. Tangannya gimana? Kita tahu artinya. Kita tahu artinya, oke. Tapi arti yang sesuai dengan keagungan Allah. Kita tanya, apa maksudnya tangan? Biasanya dia nggak jawab. Dia nggak berani jawab. Dia tidak akan mengatakan bahwa tangan itu adalah anggota tubuh. Padahal yang kita tahu tangan artinya apa? Anggota tubuh. Tapi dia tidak mau mengatakan bahwa tangan itu adalah anggota tubuh. Cuma dia katakan, masalahnya dia katakan tangan adalah tangan yang hakikat. Yang kita ketahui. Yang kita tahu apa? Anggota tubuh. Cuma dia nggak mau bilang bahwa itu anggota tubuh. Dia mengatakan kita tahu tangan kita udah sama-sama tahu artinya. Intinya adalah tangannya sesuai dengan Allah. Jadi dia katakan arti kita tahu, hakikat tahu, tapi yang dia tafwid, yang dia serahkan artinya pada Allah bentuknya. Nah di sini karena dia mengatakan bahwa dia tahu hakikat, maka dia dituduh musyabbih, dituduh apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa ini? Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Yang sekarang tersebar di mana-mana menamakan dirinya salafi. Dituduh mujassim. Kenapa mujassim? Membentuk Allah berbentuk. Tapi mereka tidak mengatakan seperti itu, akan kita bahas nanti minggu depan. Ini cuman sekedar penjelasan lagi. Besok akan dilanjutkan. Paham nggak ini sampai sini? Ya, jadi kalau yang tafwid bilang Allah marah dengan marah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting syaratnya satu. Ente jangan bilang ane tahu apa marahnya Allah bagaimana hakikatnya. Kalau kamu ente bilang hakikatnya marah Allah tahu, nah itu nggak boleh. Allah marah dengan marah yang benar, yang yang hakikatnya sesuai dengan kemuliaan Allah, boleh. Tapi kalau ente bilang, oh ente tahu bahwa hakikat marahnya Allah, ente tahu hakikat tangannya Allah gimana? Arti tangan ente tahu secara bahasa, yang tafwid nggak boleh. Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Yang isbat, yang menetapkan arti tangan, dia mengatakan, emang ente nggak ngerti artinya tangan? Tangan kan tangan, kata dia. Kalau ente nggak ngerti, berarti Allah bicara kepada kita dengan kita yang nggak ngerti. Nurunin wahyu buat apa? Mubazir, sia-sia. Kata dia begitu. Jelas. Di dalam kitab ini kita madhab di kitab yang kita pelajari Lum'atul I'tiqad, Al-Imam Ibnu Qudamah mentafwid. Ada dalilnya nggak? Banyak dalilnya. Beliau mengatakan tafwid, melarang itsbat. Jelas tidak? Cuma sebagian orang menyelewengkan, menganggap bahwa Ibnu Qudamah itsbat, menetapkan, padahal tidak. Dan itu juga akan kita bahas di kitab. Jadi nanti pada saat Anda bahas di kitab, kalau antum kurang-kurang paham nih, dengerin 2-3 kali supaya pada saat nanti kita jelaskan dalil-dalil bahwa Ibnu Qudamah mufawwid atau tafwid, antum paham. Kita akan jelaskan semuanya, dalilnya Ibnu Qudamah tafwid apa dan seterusnya. Allahu a'lam. Sampai di sini saja, waktunya sudah lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.